Gue bapaknya nggak bisa bahasa Inggris, jadi gue cuman ketuk pintu, ibunya tahu itu gue, ada bapaknya juga. Kalau ahli waris kan memang sebelum mati meninggal itu kan memang gue udah ngurus semua dari dulu gitu, cuman memang sekarang diperbaharui karena ada aset lagi yang lain-lain gitu kan, terus sesuai sama hitung-hitungan Islam dan yang lain-lain ya, jadi diperbaharui aja. Hak waris itu sendiri pembagiannya kan ada anak 3 nih, dalam arti tempat kan terlontar dari mulut Nyai, Loli lebih besar, Loli lebih banyak gitu. Karena kalau nggak salah di dalam Islam itu anak perempuan akan ikut suami, jadi lebih banyak ke anak laki-laki gitu, jadi diperbarui di situ aja. Jadi nggak benar kan Kak, ada statement yang bilang menghapus nama Loli di surat wasiat. Nanti tunggu lihat gue mati aja, nanti siapa yang dapat. Tapi kenapa sampai jadi gantinya atau gimana? Lintang memang dapat karena Lintang itu kan anak paling bungsu gitu. Terus ya di antara yang lain-lain ya karena Lintang anak terakhir, maksudnya adik terakhir, ya nggak tahu ya, kayaknya sayang aja sama dia. Soalnya itu anak nggak pernah cari gara-gara, adem ayem aja gitu. Sekarang juga udah mulai bisa cari uang sendiri ya, bisa ngembangin kakaknya lah gitu. Jadi kenapa sih sampai akhirnya sudah membicarakan kayak warisan? Bukan karena apa, ada warisan. Jadi gini, belajar dari teman-teman artis yang sebelumnya ya kan, banyak banget yang meninggal tapi meninggalkan hutang, meninggalkan masalah. Gue nggak mau kayak gitu. Kasihan anak-anak gue nanti, kasihan keluarga gue. Jadi kalau gue punya apa-apa tuh udah ada semua. Kayak ini kan hari Minggu mau ke tempatnya abang juga, jadi udah mulai diperjelas nih, gue punya ini di sini, gue punya ini di sini, ini tolong ya gitu kan, diurus. Kalau gue nggak ada, gue takut aja gitu ketika gue nggak ada, anak gue terbengkalai, anak gue jadi nggak punya apa-apa, kasihan gitu. Jadi dari sekarang aja gue udah atur, jadi nanti suatu waktu kalau jangan sampai gue sih maunya meninggalnya di atas 60 ya, maksudnya gue pengen lihat anakku juga menikah gitu ya. Semuanya kalau gue udah nggak ada ya semua udah tinggal dibagi-bagi rata aja gitu. Jadi kemarin tuh hanya emosi sesaat ya saya? Nggak ada emosi, memang begitu adanya. Nggak ada emosi. Sampai akhirnya Tapi kan di Islam memang anak perempuan akan ikut suami, jadi itu udah bukan urusan dari. Berarti warisan wasiat itu sendiri dirubah karena harusnya laki-laki yang lebih besar. Oh iya, ya laki-laki. Berarti tidak dihapus ya si kakak? Nanti lihat aja kalau gue udah meninggal. Kakak masih tercantum kan? Nyai, gimana nih dalam arti kemarin kan sempet murka banget sama kakak gitu. Tapi namanya anak ya tetap anak. Sebetulnya di mulang murka juga enggak sih sebetulnya. Kalau gue kan hanya menjawab apa yang dia lontarkan, dan semua yang dia jawab yang gue lontarkan juga kata-katanya tuh sangat sopan, tidak menjatuhkan. Gue cuman mengingatkan, ingat nggak kejadian ini gitu. Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini. Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini gitu kan. Kadang-kadang kan anak zaman sekarang suka lupa sama apa yang dia perbuat gitu kan. Maunya selalunya benar. Padahal orang tua, mana ada sih seburuk-buruknya orang tua anaknya juga harus jadi buruk juga seperti orang tuanya, kan nggak ada gitu kan ya. Karena gue mampu, gue bisa, dan gue selalu menginginkan yang terbaik untuk anak ya. Gue pengen anak gue yang lebih baik dari gue lah gitu. Cuman kan memang cara didik kita kan beda-beda nih, nggak sama. Kalau gue di rumah punya peraturan jam 9 tidur, Senin sampai Jumat gak boleh nonton TV, belajar gitu kan. Kalau bisa lo bantuin orang tua dengan gimana pun caranya. Kayak ke anak yang pertama itu gue didik kayak gini nih, Mimi nih cari uang kayak begini, coba kamu rasain. Nih kayak gini nih cari uang nih gitu kan. Kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau bantuin ya nggak ada masalah, alhamdulillah gitu kan. Karena kalau misalkan kita main hitung-hitungan apa yang dia lakukan sama apa yang gua keluarkan, kayaknya lebih banyak gue yang ngeluarin deh. Cuman kan balik lagi, ini anak kan ya namanya anak 2023 ya, milenial gitu kan. Nggak bisa kita samain sama anak tahun zaman jebot gitu kan. Apalagi sekarang semuanya bisa diakses secara gampang gitu. Jadi ya biar, kalau gue sih lebih kayak biarin aja, nanti juga time will tell everything, the truth gitu kan ya. Jadi tinggal nunggu waktunya aja sih. Tapi mereka masih ngelempar bom atom mulu nih lu sama gimana ya, karena gue mungkin sekarang udah bukan kayak Nikita yang dulu. Kalau ada masalah gue menggebu-gebu, gue bales gitu kan. Sekarang gue tuh kayak lebih enjoy menghadapi hidup gue yang lebih baru sekarang gitu. Kayak
gue lagi liburan ngapain gue ngurusin gituan gitu kan, mending gue mempercantik diri, gue memperluas bisnis gitu. Kalau orang sakit hati, jadi kalau gue mungkin kalau dia kenal gue 2 tahun yang lalu, mungkin apapun yang dia lakukan di sosial media akan gue babat habis di sosial media. Tapi karena gue nggak tahu, sekarang nih 37 tahun gue blessing banget, kayak kok gue ngeladenin dia ya, gue ngabisin waktu banget gak sih? Gue harusnya liburan di Korea, gue harusnya bisa bikin suatu yang bagus gitu kan. Gara-gara masalah ini kok gue jadi nggak fokus gitu. Nah mungkin dia yang belum move on ini melihat gue udah berubah, walaupun gue disikat, dihajar bertubi-tubi, gue tidak akan membalas itu, karena buat gue yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kalau lu masih mau mengungkit berarti lu masih cinta. Kondisi kakak sendiri sampai berhenti memberikan memberi pelajaran. sampai saat ini udah enggak? Karena kan sudah bukan tanggung jawab lagi. Sama sekali berarti Kan kalian sudah dengar sendiri ya siapa yang bertanggung jawab. Ya sudah, responsibility-nya ditunjukin dong. Tapi rasa sayang, Jangan minta ke gua lagi. rasa sayang ke terhadap anak Kalau rasa sayang terhadap anak itu mah selalu. Tapi kan statement itu sudah keluar. Kalau sudah keluar ya jalanin gitu. Jadi dia memang menyanggupi semua kebutuhan Loli di sana Seperti semua. yang kalian tonton. Ya itu aja yang gua hanya mengambil apa yang dia ucapkan, ya dia buktikan. Tapi Nggak bisa takut, nggak sih? Nyai? Nggak Kan biaya takut. sekolah Pihak harus sekolah. dari mama, dari orang tua. Enggak, kata Bukan siapa? nelpon lu nih. Kata siapa? Kan memang dari kalau Yang seperti biaya yang kamu- sekolah itu harus masuknya dari Tidak ada, nggak ada. Aduh, kalian tuh jangan mau dibodoh-bodohin ya. Sekolah di luar negeri siapapun bisa membayar. Tidak harus ibu kandung, tidak harus ayah kandung. Siapapun bisa membayar asal dikasih note. Misalkan ini untuk bayaran si Siti. Nah, udah tinggal diterima sama sekolah. Nggak ada sekolah yang bilang tidak bisa nerima uang dari orang luar. Nggak ada. Itu udah dikonfirmasi kok. Oke, Nyai, rasa kepercayaan anak jauh dari orang tua. Tapi yang tadi sempat bilang perhatian tetap ada gitu. Iya, Tapi perhatian, doa. cara memantaunya sendiri takut nggak sih di sana gitu lo melepas anak gadis sendiri? Enggak sih, kalau gue lebih ke percaya aja sih. Ya kalau dia mau menghancurkan dirinya sendiri ya itu kan resiko dia, udah bukan tanggung jawab gue lagi gitu. Kalau dia memang menghargai dirinya sebagai anak perempuan yang memang masih di bawah umur, sepantasnya seperti apa ya dia yang lebih tahu. Kalau gue sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dari jauh, semoga anakku selalu dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Rumah ini terbuka 24 jam untuk siapapun yang mau datang. Nyai, banyak yang bilang inilah karma. Gimana menurut Karma apa? Karma, karena Nyai sering Namanya netizen. Karma ya. apa? Karena kan Nyai sering gitu. sering ini ngapain? Emang gue sering ngapain? kontroversi lah ketemu Emang gue ngapain orang? Kan gue selalu membalas apa yang orang melontarkan ke gue. Karma yang bagaimana? Memang gue jahat apa sama orang? Memang gue pernah bunuh orang? Pernah nggak ada berita nih kita nipu uang orang, bawa kabur uang orang? Gak ada. Narkoba aja gue nggak pernah. Karma di mana? Punya video bokep gue nggak ada. Itu nggak sempet bikin. Terlalu kenakan soalnya dia ngelakuin. Yang dibilang Tony lu kesana nemuin orang tuanya bener nih. Oh iya. Itu gimana? Nyai? Yang pas ke Jerman kemarin. Bukan, itu jadi gini, gue itu dibesarkan dari keluarga Padang, ya, Padang Betawi yang memang menjunjung tinggi harus menghormati orang tua, ya. Nah, gue tahu kesalahan gue pernah memaki ibunya, gitu kan, jadi gue ya pokoknya gentle, kayak gentleman, kayak pokoknya gue tahu responsibility gue salah, gue sudah memaki ibunya, ya gue beli tiket pesawat, gue datang ke rumahnya dan gue meminta maaf. Mau itu dimaafkan, mau itu tidak dimaafkan, itu terserah sama orang tuanya. Yang penting dari lubuk hati gue sudah meminta maaf. Ya sudah beres, selesai. Ketemu langsung nggak sih nih? Dalam arti Ketemu, dan seperti apa nih sebetulnya ketika gue sempat sedih gitu karena melihat kenyataan bahwa kehidupannya begitu sangat sederhana gitu kan. Sempat meneteskan air mata juga saat perjalanan pas ngeliat. Jadi gue tuh kan kayak nggak yakin apa iya ini rumahnya, apa iya ini lokasi rumahnya gitu. Pas gue balik 3 kali lah gue muter gitu kan sama temen gue itu, gue lihat kayak kasihan ya gitu ya. Gue pikirnya tadinya ketika gue meminta maaf pada orang tuanya akan ada obrolan yang bisa kita obrolin. Ternyata gue nggak tahu apa yang diomongin sama si laki-laki tersebut kepada orang tuanya sampai ya begitulah kejadiannya gitu. Ya sempat sedih sih kayak ya gimana. Pokoknya ya pantesan dia happy lah tinggal di sini karena ya Di atas rata-rata. aduh susah deh ngungkapinnya, sedih. Itu bulan berapa nih Kluksun? Sebulan yang lalu.
bulan yang lalu. Ya. Mungkin Oke, tapi- conversation-nya waktu ketemu sama itu gimana? Oh, ibunya nggak bisa bahasa Inggris. Ibu bapaknya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi gue cuman ketuk pintu, ibunya tahu itu gua, ada bapaknya juga. Bapaknya sempat ngerekam sih kalau nggak salah waktu itu, karena dia pakai handphone begini. Tapi it's okay lah. Maksud gua kalaupun harus dikeluarin videonya pun nggak ada masalah, karena kan di sana gue memang betul-betul cuma diem, nundukin pala. Gue cuma bilang, halo, it's me Nikita, I come here to say apologize gitu kan, personal gitu, udah gitu aja. Artinya dapat welcome ya dari mereka ya? Nggak tahu ya gue, karena gue di depan aja sih. Ya, dan ya conversation-nya terjadi di depan rumahnya aja. Habis itu gue cabut, gue cuman bilang kalau gue kesini tidak ada niat yang lain, bukan mau ketemu siapa-siapa, tapi cuma mau minta maaf. Berarti Antoni bisa dibilang perwakilan buat ngurus Loli di sana gitu Nyai, atau seperti Oh, gue apa? nggak ngerti, gue udah nggak mau ngurusin itu. Gue nggak ngurusin. Bener-bener lost contact dan nggak mau lagi Nyai. Gue nggak mau ngomongin soal itu, karena gue udah buat gue kalau ada seseorang yang sudah berani ngomong di media sosial dan ditonton banyak orang serta bisa menjatuhkan orang dari satu pihak, belah pihak, ya itu udah masalah dia, responsibility-nya dia. Ya lu udah bisa ngomong, udah dibiayai gitu. Kalau lu udah nggak bisa ngomong, Menyakitkan gak Nyai? enggak, biasa aja. Itu adalah proses kehidupan. Ya, jadi buat gua nggak ada masalah, nggak ada yang menyakitkan, gua nggak sedih. Pokoknya apapun yang terjadi di hidup gue itu adalah proses pendewasaan diri. Ya itu adalah proses kehidupan yang memang sudah jalannya udah kadarullah sih kalau kata gue sama Allah tuh memang harus begini. Yang beredar voice note Iya. kakak itu Kakak masih sebenarnya sama gimana ya sih buat itu? dia. Emang beneran suaramu atau bagaimana? Sebenarnya ini orang ngapain dibahas gue juga nggak ngerti ya. Ini udah lama banget, udah mau 3 bulan. Berarti udah itu males. voice note lama. Bukan, itu juga sebetulnya voice note-nya dipotong-potong itu. Aslinya nggak gitu. Aslinya gimana? Aslinya nggak gitu. Ya lu aslinya telepon aja dia, minta aslinya. Aslinya nggak gitu. Jadi Nggak penting juga sih sebetulnya dibahas gue, karena udah kalau gue tuh kalau udah move on ya move on gitu. Untuk apa? Lu lihat deh story gue, emang ada gue bahas-bahas mereka? Nggak ada. Berarti udah lama Jadi- lah, udah kadaluarsa tuh ya. Gua tuh sedihnya tuh cuma 5 hari. Habis itu gue move onnya tuh cepet banget gitu. Jadi kalau ditanya lagi gue jijik sendiri. Itu yang gue juga nggak ngerti ya, ada gue pacaran sama bule kayaknya banyak deh mantan gue, tapi kayaknya nggak ada yang kayak gitu.